Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 379. Melanjutkan cerita sebelumnya. Perahu roh Dante Xuanzong sangat cepat. 3 jam kemudian, dia mengirim Sen Subing dan yang lainnya kembali ke Tanah Suci berjasa, dan memberitahu Tan Yun untuk berhati-hati, menutup pintu dan meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Sen Subing memimpin para murid ke aula pelayanan berjasa dan meminta mereka untuk terus memasuki gulungan ruang waktu untuk kultivasi tertutup. Tan Yun diam-diam memberitahu Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao bahwa Patriark mengiriminya menara suci ruang waktu untuk berkultivasi. Karena itu, dia tidak perlu memasuki gulungan ruang waktu untuk berkultivasi. Kemudian, setelah melihat Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao memasuki gulungan ruang waktu, Tan Yun terbang kembali ke lembah Perino. Satu sendirian. Saat ini, hanya Sen Qingqiu yang tidak tertutup di bidang dao yang begitu besar dan berjasa, dan masih bertanggung jawab atas beberapa hal sepele dari layanan berjasa. Tan Yun berbaring di rerumputan yang rimbun dengan menyilangkan kaki, berpikir pada dirinya sendiri, siapa yang akan diatur Feng Yun untuk menemukan dirinya berada di luar Tanah Suci berjasa saat matahari terbenam besok. Keesokan harinya, matahari terbenam. Sebelum Tan Yun meninggalkan lembah Perino. 1. Untuk mencegah kecelakaan, ia melepaskan kera pembunuh dewasa urutan kelima dari menara suci terbaik yang indah dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Ketua adalah orang dewasa tahap kelima, yang setara dengan 9 tingkat alam jiwa suci. Tan Yun percaya bahwa kekuatan tantangan lompatan kata kera tua itu dapat menghancurkan 6 tingkat alam jiwa. Matahari terbenam. Ketika Tan Yun meninggalkan Tanah Suci berjasa dan tergantung di atas gerbang gunung, sebuah suara wanita cantik yang familiar keluar dari langit. Patriark kecil, bawahan ada di atas. Ini dia. Tan Yun mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat Feng Qingcheng berdiri di langit di lautan awan, dia berpakaian berbeda hari ini. Tan Yun memiliki kera tua, preman super. Dia tidak takut pada Feng Qingcheng, yang memiliki 6 tingkat alam jiwa. Tan Yun sudah memutuskan bahwa jika pihak lain berani menyerangnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hari ini, Feng Qingcheng mengenakan gaun hitam tipis, hampir transparan, dari bahu. Bahu yang harum selembut sutra dan pinggang yang tak bisa digenggam, memancarkan keindahan yang memikat hati dan jiwa orang. Secara khusus, kaki lurus, putih dan merah, tampak dalam rok hitam, seolah-olah pemandangan tak terbatas. Tan Yun, berdiri di depan Feng Qingcheng, melihat kantong hitam bangga yang diikatkan di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Tut, ini sangat menarik. Tidak ada pria yang baik di dunia." Feng Qingcheng memarahi dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan warna yang menawan. "Terima kasih sudah datang. Kecantikan yang luar biasa, tolong. Aku tidak perlu datang untuk apapun." Tan Yun berkata, mencium aroma tubuh di udara. Dia terlihat sangat bahagia. Kecantikan luar biasa Feng sangat harum hari ini. Tan Yun membenarkan bahwa pakaian Feng Qingcheng disemprot dengan cairan ekstasi Xiaoyao. Cairan ekstasi Xiaoyao adalah obat kuat yang khusus digunakan untuk merangsang hasrat seksual pria dan wanita. Dia jelas meminum penawarnya. Tan Yun berkata diam-diam, beberapa orang tidak bisa menebak niat Feng Qingcheng. Merangsang keinginan Anda dan membuat masalah dengannya. Tan Yun tidak berpikir begitu. Baiklah, mari kita selangkah demi selangkah. Aku ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Tan Yun mengambil keputusan secara diam-diam. Patriark kecil itu benar-benar lucu. Feng Qingcheng tersenyum. Segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan berubah menjadi istana 2 lantai 30 kaki di lautan awan. Patriark kecil, tolong. Feng Qingcheng dengan lembut mengangkat giginya dan terbang ke aula di lantai pertama. Setelah Tan Yun memasuki aula dengan tenang, Feng Qingcheng mengendalikan istana, melesat secara vertikal dan melintasi lautan awan.
Ketika bintang-bintang di langit, istana akhirnya mengapung di langit 200.000 li. Feng Qingcheng berhenti di pintu aula dengan memunggungi Tan Yun. Dia tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan indah sungai bintang di luar aula. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Dia telah terpesona oleh bau cairan ekstasi Xiao Yao selama 1 jam. Mengapa dia tidak kehilangan kesadaran? Apa yang diinginkan Feng Qingcheng? Di istana, Tan Yun menuangkan segelas anggur roh yang disiapkan oleh Feng Qingcheng dari meja batu giok, berjalan puluhan langkah, berdiri berdampingan dengan Feng Qingcheng, dan berkata dengan lemah, "Feng cantik, katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Kamu sangat pintar, tidak bisakah kamu menebak?" Feng Qingcheng mengerutkan kening, membalikkan tubuhnya yang halus, dan menatap Tan Yun dengan sepasang mata yang indah, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati Tan Yun. "Saya bisa. Yah, ini malam yang panjang. Sebaiknya kita duduk dan minum dan berbicara." Feng Qingcheng berkata, menjadi pemalu. "Bagus. Wajar untuk menghabiskan malam yang indah dengan kecantikan." Tan Yun tersenyum alami dan kembali ke kursi giok. "Pria bau." Feng Qingcheng mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia datang ke meja giok selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Patriark kecil, jangan salahkan bawahanmu karena menyinggungmu sebelumnya." Dengan itu, Feng Qingcheng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di atas meja batu giok. Ketika dia menuangkan anggur Tan Yun, setetes cairan cian di cincin surga dan bumi di antara jari-jarinya jatuh ke gelas anggur Tan Yun, dan kemudian mengisi gelas itu. "Pemimpin muda, saya ingin bersulang untuk Anda." Tanpa menunggu kata-kata Feng Qingcheng, Tan Yun tiba-tiba jatuh ke tanah dengan plop. Obatnya akhirnya datang. Feng Qingcheng mencibir di dalam hatinya. Segera, dia meletakkan cangkir anggur yang membius Tan Yun di atas meja batu giok. Ketika dia membungkuk untuk membantu Tan Yun, tiba-tiba, 2 cangkir anggur roh di atas meja berubah seperti kilat mengubah posisi mereka. "Patriark kecil, ada apa denganmu?" Feng Qingcheng baru saja membantu Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berseru, "Anggur yang enak, apakah itu cangkir legendaris?" Hahaha. Tan Yun berdiri di mata Feng Qingcheng yang terkejut dan duduk di kursi batu giok, terlihat cukup sadar. "Gaosu berkata bahwa aku hanya perlu menyemprotkan setetes cairan ekstasi Xiao Yao ke tubuhku untuk memikat Tan Yun. Kenapa Tan Yun tidak terlihat seperti apa-apa? Sepertinya Tan Yun hanya bisa minum anggur roh. Obatnya sangat kuat sehingga aku tidak percaya dia bisa berdiri." Ketika Feng Qingcheng memikirkan ini, dia berkata secara rahasia, "Surga juga membantuku." Dia melihat bahwa saat ini, Tan Yun mengambil segelas anggur yang dia beri obat padanya. "Datanglah ke kecantikan Feng dan minum denganku." Tan Yun menyipitkan mata pada Feng Qingcheng dan membuat Feng Qingcheng marah. Itu adalah patriark kecil. Setelah Feng Qingcheng duduk di kursi batu giok, dia mengambil gelas anggur, menatap Tan Yun dan meminumnya dalam sekali teguk, begitu pula Tan Yun. "Patriark kecil, ayo minum lagi." Suara Feng Qingcheng baru saja jatuh. Tiba-tiba, dia merasa pusing, anggota tubuhnya lemah, dan tubuhnya yang halus jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek, pipinya merah, dan matanya yang indah menatap Tan Yun, penuh hasrat. Dalam napas pendek, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan merasa panas dan kering di sekujur tubuhnya. Dapat dilihat betapa sombongnya obat ini. Feng Qingcheng bangkit dengan gemetar dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun. Sepasang tangan giok mulai menjelajahi Tan Yun. Tan Yun memandang Feng Qingcheng yang merangkak seperti ular di lengannya dan berkata sambil mencibir, "Setetes cairan ekstasi sudah cukup untuk memenjarakan kekuatan spiritual di tubuhmu. Bahkan jika ada 100, kamu tidak tahan. Kekuatan obat. Ini malam yang panjang. Aku harus memikirkan cara memperbaikimu wanita berhati ular." Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika dia bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan ribuan murid platform kehancuran, dan Feng Qingcheng menggunakan 100 miliar batu spiritual terbaik untuk bertaruh pada Shen Subing. Kehidupan. Pada saat itu, Feng Qingcheng berkata bahwa dia akan bertaruh 100 miliar lagi untuk batu spiritual terbaik. Jika Tan Yun meninggal,
Sen Subing akan bunuh diri. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tak terkendali di matanya. Tan Yun menjulurkan tangan kirinya, meraih leher Feng Qingcheng dan mencicit. Feng Qingcheng mengalami kesulitan bernapas. Wajah merahnya menunjukkan warna yang menyakitkan. Matanya 7 titik keinginan dan 3 titik kebingungan. Mata ilahi Hongmeng. Mata Tan Yun berbinar dengan cahaya merah yang aneh, dan dengan mudah mengendalikan Feng Qingcheng yang kehilangan dirinya sendiri. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Kenapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, melepaskan leher batu giok Feng Qingcheng dengan tangan kirinya. Feng Qingcheng tampak kusam dan penuh keinginan yang membuat siapapun mendidih dengan darah binatang. Dia berkata tanpa daya, Gaosu, saya menyelidiki bahwa Anda sangat protektif terhadap wanita Anda. Jadi Gaosu memberiku sebotol cairan ekstasi Xiaoyao. Setelah aku memikatmu, aku melepas pakaianmu dan mengaturnya sebagai ilusi afinitas kulit denganku sebelum kamu bangun. Berbicara tentang ini, Feng Qingcheng duduk di pangkuan Tan Yun di bawah obat kuat, dan tangannya mulai merobek rok hitamnya. Katakan, apa tujuannya? Tan Yun banyak minum, dan tubuh Feng Qingcheng memberi makan. Jelas bahwa murid surgawi Tan Yun Hong mengendalikan kekuatan pikiran Feng Qingcheng, yang melebihi erosi obat padanya. Tujuan, Feng Qingcheng bergantian dengan kemalasan dalam pusaran keinginan yang panas dan berkata sebentar-sebentar, tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu ketika kamu bangun. Saat itu, aku tidak ingin kamu bertanggung jawab. Aku pergi berpura-pura terhina dan sedih, yang membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, Gaosu saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota keluarga Feng. Jika Anda tidak setuju, Gaosu saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, kamu pikir kamu berutang padaku. Ditambah dengan kepribadianmu, kamu akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat dan kekuatan leluhur tinggi saya. Setelah Anda menjadi anggota keluarga Feng saya, Huang Fu Shengzong akan menjadi milik saya. Keluarga Feng. Jika Anda bisa setia kepada keluarga Feng saya di masa depan, Gaosu saya akan mengolah Anda. Jika tidak, Gaosu saya akan menyingkirkan Anda dan membiarkan keluarga Feng saya mengambil alih Huang Fu Shengzong. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, berderit, dan amarahnya memenuhi dadanya. Karena dia menangkap kelemahannya dengan jebakan yang dirancang oleh pihak lain. Tan Yun harus mengakui bahwa Gaosu Feng Qingcheng benar-benar mengenal orangnya seperti punggung tangannya. Jika saya pikir Feng Qingcheng adalah wanita saya sendiri, maka saya akan masuk ke dalam perangkap seperti yang dikatakan Feng Qingcheng. Pelacur, katakan padaku siapa leluhurmu, kata Tan Yun sambil menggertakkan giginya. Leluhurku yang tinggi adalah Feng Yun, leluhur besar dari divisi formasi saat ini. Feng Qingcheng terengah-engah, dan sepasang tangan giok berjalan ke hulu tubuh miaumannya. Oke, haha, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah. Segera, dia berkata dengan muram, Jalang, kamu dan leluhurmu terlalu naif. Jika kamu berbicara tentang siasat, apakah kamu akan menjadi lawanku? Hari ini, kamu mengirim dirimu ke pintu untuk menemukan penghinaan, maka aku akan membantumu. Setelah itu, Tan Yun meraih kain sutra hitam di dada Feng Qingcheng dengan kedua tangan dan menusuk. Tangannya merobek rok hitam setipis sayap jangkrik. Segera, Tan Yun merobek kantong perut hitam yang mengikat harga dirinya. Pada titik ini, Feng Qingcheng di kaki Tan Yun menjadi buah merah, dan kulitnya yang lembut ditutupi dengan rona merah yang aneh. Ketika Feng Qingcheng, yang sudah gila, hendak mencium Tan Yun tiba-tiba bangkit, mengangkatnya, pergi ke kamar kerja di lantai 2, melemparkannya sejauh 3 kaki dan jatuh di sofa. Karena kamu ingin bermain, sangat membosankan sampai kamu kehilangan akal. Tan Yun menguraikan lengkungan di sudut mulutnya. Sosoknya melintas dan muncul di sofa. Bas! Riak kosong, Tan Yun merentangkan tangannya rata, dan tiba-tiba pusaran darah dengan diameter 1 inci muncul di tengah tangannya. Dalam erangan tinggi Feng Qingcheng, Tan Yun meraih rasa malu di dadanya dengan kedua tangan. Jika Anda dapat melihat melalui tubuh Feng Qingcheng,
Anda akan menemukan bahwa untaian obat Qian menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan-lahan meluncur ke pusaran darah di telapak tangan Tan Yun. Kamu benar. Tan Yun mengeluarkan obat ekstasi cair Xiao Yao untuknya. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun mengeluarkan 2/3 obat di tubuhnya, tangannya mengendurkan tubuh bagian atasnya. Tan Yun melambaikan tangannya dan gumpalan cairan biru bebas ekstasi jatuh ke tanah. Saat ini, Feng Qingcheng, yang secara bertahap berhenti memutar, penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas di bawah obat yang sangat berkurang, dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia menemukan bahwa Tan Yun sedang berbaring di tubuhnya, memegangi tubuhnya dengan kedua tangan. Ah, pergi. Feng Qingcheng menemukan bahwa dia tidak memiliki pakaian, pikirannya kosong, dan kemudian dia berteriak dan mengutuk. Penghinaan. Penghinaan tanpa akhir, seperti badai yang kejam, menghancurkan pikiran dan hatinya. Dia mencoba mendorong Tan Yun yang tidak rasional, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam itu. Hanya bisa membiarkan Tan Yun berjalan sendiri dengan kedua tangan. Saat ini, Tan Yun meneteskan air liur, matanya merah, dan bibirnya dekat dengan telinga Feng Qingcheng. Qingcheng, malam musim semi bernilai ribuan emas, ayo. Tidak, Feng Qingcheng menangis ketakutan, penghinaan dan ketidakberdayaan, dan pingsan setelah berteriak keras. Suara mendesing. Tan Yun menyapu sofa batu giok, memandang Feng Qingcheng dalam keadaan koma dan mencibir, bahkan jika kamu ingin aku menginginkanmu, aku mungkin tidak setuju. Tan Yun memiliki prinsip hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah mencemarkan Feng Qingcheng, bahkan jika dia adalah musuh. Tan Yun merapikan jubah ungunya yang berantakan, membalikkan Feng Qingcheng di sofa di belakangnya dengan satu tangan, memutar tangan kanannya, dan pedang terbang keluar dari udara tipis. Dengan pedangnya, Tan Yun dengan lembut menusuk punggung giok Feng Qingcheng dengan ujung pedang yang tajam. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 3 tetes darah keluar dari luka punggung batu giok itu. Segera, Tan Yun mengendalikan 3 tetes darah dan jatuh di sofa menjadi 3 tetes merah. Kemudian, ketika Tan Yun hendak pergi dengan pedangnya, dia melangkah dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya, meninggalkan 4 baris tulisan tangan di dinding kamar kerja Feng Qingcheng. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun turun dan terbang keluar dari istana. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Di sofa batu giok di lantai 2, Feng Qingcheng membuka matanya karena bulu matanya yang panjang bergetar. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba duduk. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak digantung, Tan Yun terkapar di benaknya. Tidak, tidak. Tubuh halus Feng Qingcheng bergetar. Kemudian, matanya yang sedih, ketika tertuju pada 3 tetes merah di sofa. Kepolosanku. Air matanya memecahkan benang dan membuat tangisan histeris. Tan Yun, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Suara tangisan dan suara serak melampiaskan kesedihan dan kemarahan Feng Qingcheng. Tetapi ketika dia melihat 4 garis di dinding, dia bahkan lebih marah, dan seteguk darah menggembungkan bibirnya. Tetapi di dinding itu terukir. Malam musim semi bernilai 1000 emas, belum lagi 1 malam. Aku lelah berlari sepanjang malam, jadi aku pergi dulu. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak mengasihanimu tadi malam. Jangan salahkan aku. Kita akan bersenang-senang di lain hari. Kamu akan puas.